segenap pengurus masjid Al-Mukarramah, para jamaah sekalian, kepada hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua hingga pada malam yang mulia ini kembali Allah mempertemukan kita di masjid yang berkah ini, mudah-mudahan membawa berkah kita semua. Sebelum kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin dan kita membaca surat Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada orang-orang kita yang telah mendahului kita, para hamba kita, para guru kita, Imam Nawawi beserta seluruh salih keimam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka roh riyadhul jannah, mengangkat derajat mereka dan merahmati mereka semua. Juga dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ala hadhihi dunya wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin. Qala bab ta'zim hurmatil muslimin wa bayan haqqihim wa syafaqati 'alaihim wa rahmatihim. Bab menerangkan tentang keagungan kehormatan kaum muslimin serta penjelasan tentang hak-hak mereka dan belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka. Jadi bab ini yang akan diterangkan adalah keagungan kehormatan kaum muslimin serta kewajiban untuk menyayangi dan mencintai mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, maka itu merupakan kebaikan baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan. Wa qala ta'ala, "Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu bagian daripada takwa yang hati. Dan di antara syiar, di antara hurmatillah yang paling besar adalah kaum muslimin. Wa qala ta'ala, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, maka rendahkanlah dirimu terhadap kaum mukminin. Makanya Nabi itu tahu, meskipun kepada umatnya beliau tidak pernah menyombongkan diri, meskipun kepada bawahannya. Nah, kepada umatnya, di mana Allah mengatakan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum
Nabi itu lebih layak, lebih berhak terhadap kaum ini dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Lebih layak untuk dicintai, diagungkan, dihormati. Namun begitu, Nabi tetap tahu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahfid janahaka lil-mu'minin. Wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, artinya tanpa dasar, atau membuat kerusakan di muka bumi, maka faka'annama qatalan nasa jami'an, maka nilainya dosa sama dengan membunuh semua manusia yang ada di bumi. Wa man ahyaha, tapi siapa yang menghidupkannya, yang menghormati kehidupan manusia, faka'annama ahyana sajami'an, maka ia seolah-olah telah menghidupkan seluruh manusia. Dan dan betapa di sini Allah tidak mengatakan man qatala mu'minan, enggak, atau musliman, enggak, tapi nafsa bi ghairi nafsin. Bayangin coba, dia benar-benar melakukan sebuah kesalahan perkara membunuh. Bahkan Nabi mengatakan man adadiyya, siapa yang menyakiti kafir, Nabi yang mengatakan faqad adani, berarti dia telah menyakiti diri, sangat menyakiti diri. Ini orang kafir, orang sesama mukmin, apalagi sesama muslim, apalagi bersaudara, apalagi teman. Bagaimana kita menghormati orang yang menghormati kehidupan orang lain, menghargai demi manusia, dia rela mengorbankan banyak hal, misalnya harta yang dia korbankan demi kehidupan seorang manusia, maka nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia, faka'annama ahyana sajami'an, seperti menghidupi seluruh manusia. Tapi yang dimana zaman sekarang, dimana Nabi telah mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu kasratul haraj, al-maut, banyak al-qatl dalam riwayat yang lain, banyaknya pembunuhan. Lihat kemarin di Gaza, di Sudan, bagaimana dibuat orang-orang tidak berdosa menjadi korban mereka. Kekejaman demi kekejaman kerap kali terjadi, baik di kalangan kaum muslimin ataupun di mana saja terjadi di muka bumi, yang menunjukkan bahwa kiamat semakin dekat, sebab darah dan jiwa manusia sudah semakin tidak berharga. Lebih berharga harta benda, lebih berharga sesuatu yang gampang dicari dibandingkan dengan nyawa manusia. Ini zaman kita. Nah, kita betapa banyak orang-orang yang sudah kehilangan sifat kemanusiaannya, tidak punya rasa belas kasih antar sesama. Makanya diingatkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, salah satu bentuk kalau kita tahu hormatillah, kalau kita tahu syahadullah, syahadullah itu syiar-syiar Allah, itu Ka'bah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan Inna as-safa wal marwata min sya'airullah
sya'airillah, bahwa Safa wal Marwah itu Safa wal Marwah termasuk salah satu syiar Allah. Kalau Ka'bah kenapa enggak disebut? Sebab orang sudah pada tahu bahwasanya termasuk akbar syiar Ka'bah. Kata Nabi, la zawalul Ka'bah bi asliha, hilangnya Ka'bah dengan seakar-akarnya. Aisyah dalam riwayat ahwan indallah min iradati damil muslim, dalam riwayat yang lain min qadlil muslim, itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan menumpahkan darah satu orang muslim. Bagaimana bila buat, bagaimana bila tidak, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi peringatan bagi kita. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan man syaraka fi qatli akhihi, siapa yang berusaha di dalam membunuh saudaranya, atau dalam riwayat fi qatli muslim walau bisyaddi kalimatin, meskipun hanya dengan separuh kalimat, bukan kalimat yang sempurna, enggak, separuh, dia ikut membantu, maka kataba baina ainaihi anis min rahmatillahi yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua keningnya, di antara keningnya ada tulisan putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan orang yang putus asa dari rahmat Allah itu berarti orang yang kafir. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Di sini harus kita hormati nyawa manusia. Bagaimanapun juga ini adalah ruh yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis-hadis yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di sini menerangkan tentang pentingnya hal ini. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang satu sama lainnya itu saling menguatkan. Jadi kalau ada bangunan itu kan tiang-tiang antara satu sama lainnya saling menguatkan. Tidak cukup satu tiang, sekuat apapun bangunan, kalau cuma digodok sebelah kanan bawah yang kuat, roboh. Meski saling menumpang satu sama lain, seperti satu bangunan. Wasyabaka baina asabihi, dan Nabi saat mengucapkan kata-kata itu beliau antara, jadi mengisytibah disebutnya. Seperti ini kaum muslimin satu sama lain tidak terpisah, satu sama lain. Yashuddu ba'duhum ba'dha, dalam riwayat yang lain. Sehingga seorang mukmin baik di dalam urusan dunia apalagi di dalam urusan akhirat tidak bisa berdiri sendiri, mesti memerlukan bantuan dan dukungan saudara. Enggak bisa sesoleh apapun seseorang, dia hidup tidak bisa menyendiri. Tidak boleh dia berjamaah sendirian, mau berjamaah siapa? Kalau dia hidup sendiri, mau pergi, apalah enaknya masuk surga kalau seorang diri.
Tapi salah satu kenikmatan di surga itu karena kumpul dengan para kekasih, kumpul dengan orang-orang yang dicintai. Nah begitu seorang mukmin di dunia dan di akhirat, urusan duniawi juga. Sejenius apapun seseorang, dia di dalam menjalankan bisnisnya tanpa bantuan orang lain yang tidak bisa, maka semakin kuat sebuah korporasi, maka akan semakin besar perusahaan itu. Begitulah seterusnya. Makanya ketika seseorang menanam bisnis, mereka membangun bisnisnya, dimulai dengan membuka toko kecil-kecilan, kemudian besar, kemudian buka cabang, kemudian semakin besar, sampai akhirnya menjadi sebuah retail yang perusahaan raksasa. Itu akhirnya dia tetap tidak boleh sendirian. Dia mesti membuka orang lain menaruh saham. Dia mesti membuka kesempatan orang lain untuk bekerja sama. Bukan hanya dari sisi modal, tapi dari sisi security, penjagaan bisnis, kepemilikan dan lain sebagainya. Semakin banyak orang, maka akan semakin kuat. Semakin banyak yang peduli dan seterusnya. Itulah yang semestinya dimiliki oleh jiwa seorang bahwa hidup di muka bumi ini tidak boleh seorang ini hanya memiliki. وعنه رواية كلمة على أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مر في شيء في مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو يقبل على رضاها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين من هذا الشيء. Kata Nabi, siapa yang lewat di masjid kami atau di pasar-pasar kami, artinya di tempat-tempat umum, di tempat-tempat publik, boleh di jalanan, di mal-mal, pasar-pasar, di sekolah-sekolah, ataupun di tempat-tempat di mana banyak manusia berkumpul, kaum muslimin berkumpul, dan dia memiliki anak panah. Dia punya anak panah. Maka hendaknya au yaqdir ala nisaniha bikaffi. Maka hendaknya dia pegang itu anak panah yang menggunakan tangannya. Jangan seenaknya ditaruh begitu. Bisa jadi menimpa orang jatuh. Padahal itu cuma anak panah yang kalau tertimpa ya paling sedikit. Kenapa kata Nabi? Sebab bisa jadi itu akan menimpa salah seorang daripada kaum muslimin. Jadi kalau punya anak panah dijaga, istilahnya kata Nabi. Jangan sembarangan. Kita dulu pernah itu ada tusuk sate segini banyak. Oleh teman dibawa tanpa sengaja itu ada yang jatuh kena temannya di kakinya, subhanallah, langsung muncul darahnya. Padahal bukan tusuk sate, apalagi anak panah berbahaya, apalagi peluru, apalagi granat, apalagi ini dan itu. Jangan main-main. Artinya hal-hal yang membahayakan, yang berpotensi sekecil apapun yang dapat membahayakan orang lain, hindari kalau tidak hati-hati. Makanya dalam Islam senjata atau musuh itu haram. Kadang-kadang kita berdebat pihak Israel, kemudian tahu bulan dan
Pakistan punya senjata nuklir. Kita kira kita akan mengatakan cakap, ada perkiraan habisin itu biar kena nuklir yang lain. Tunggu dulu. Dalam agama kita, senjata yang dapat merusak, pemusnah, bukan hanya manusia dan musuh, bila mana itu digunakan yang akan binasa, lingkungan binasa, pepohonan hancur, tanah tidak menjadi subur. Itu haram di dalam agama kita. Enggak boleh negara-negara Islam memiliki senjata pemusnah massal, apalah namanya, yang dapat membahayakan. Nah itu kecuali nanti kondisi-kondisi tertentu berbentuk pembela melindungi ataupun bagaimana, maka kondisinya itu perkecualian. Tapi hukum asal pemilikan atau memiliki senjata yang sedemikian itu dalam agama kita hukumnya haram. Kenapa? Membahayakan orang lain, bisa jadi orang yang tidak bersalah menjadi korban. Nabi itu ketika akan mengiris pasukan yang berperang, beliau mengingatkan, awas kalian berperang, jangan membunuh kaum wanita, anak-anak, orang tua. Ketika perang ini mau perang, jangan sampai ada yang merusak bangunan, jangan sampai ada yang merusak, memotong pepohonan. Ingat musuh kita, mereka yang menyakiti kita, militer. Kalau rakyat jelata, jangan dibunuh. Itu pesan dari Muhammad SAW dalam perang, apalagi sesama. Inilah agama kita mendasari la dharra wa la dhirar. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang merusak. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di bumi setelah diperbaiki. Bumi udah dibangun, udah cakep, dirusak. Nah, itu betapa Nabi memiliki kasih sayang terhadap alam semesta ini, apalagi sesama umat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Makanya beliau tidak mau ada orang terluka sedikit. Beliau tidak mau ada orang yang celaka sedikit. Dalam kaidah fikih disebutkan, idza ta'arada al-mani wal muqtada qudima al-mani. Bila mana ada sebuah tuntutan, kemudian ada larangan, bertentangan. Jadi misalnya contoh, harus membangun jembatan, tapi di dalam membangun jembatan ini tuntutan jembatan ini, kalau nggak ada jembatan agak kesulitan lalu lalang orang, mesti bikin jembatan. Ini muqtada, tuntutan. Tapi maninya apa? Ada mani, ada yang dikorbankan. Contohnya mengorbankannya harus melukai orang, menyakiti orang, kutimal mani, dahulukan. Sedangkan melukai orang itu dilarang, nggak usah dilibatkan. Kalau harus mencelakai orang, ini di dalam agama kita yang mengerti benar bagaimana menghormati hukum, kemaslahatan umum, menghormati pribadi, dan kemaslahatan umum. Semuanya terakomodir dengan rapi. Semuanya tidak ada yang dikorbankan. Ini prinsip-prinsip yang ditanamkan. Berbeda dengan sosialis, komunis misalnya. Pokoknya orang nggak boleh ada orang yang terlalu kaya, yang terlalu miskin juga nggak boleh. Berbeda dengan kapitalis seperti hari ini, yang orang yang semakin kaya nggak peduli,
orang miskin dan lain sebagainya. Agama kita tidak menyimbangkan, semuanya punya kesempatan, kemaslahatan semuanya dijaga, baik pribadi ataupun umum. Semuanya memiliki porsi yang sama, menyeimbangkan kedua-duanya. Kenapa? Karena dasarnya adalah rahmat, dasarnya adalah kasih sayang. Wa an Mu'adz bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin fi tawaddihim, di dalam kasih sayang mereka, di dalam belas kasihan mereka, di dalam saling berlemah lembut antar sesama. Itu mathalul jasad, perumpamaannya seperti jasad. Mathalul jasad idza syaka minhu amrun, bila mana ada yang mengeluh karena sakit satu anggota. Jadi kalau kita sakit misalnya sakit gigi, yang sakit itu cuma gigi atau seluruh tubuh merasakan penderitaannya. Bukan yang nggak bisa tidur juga makan, kan nggak bisa tidur kalau dalam tertutup gigi. Jadi bukan karena hanya terus misalnya gigi sakit, tangan ini bilang kalau nggak ada urusan, tetap aja tangan menderita juga. Begitulah manusia, begitulah kaum mukminin satu sama lain. Bila mana ada satu yang tertimpa musibah, yang lain juga merasakan pedihnya dan pahitnya musibah. Bila mana ada yang mengeluh satu anggota, tanda ada usaha jasad bisahar wal humma, maka yang lain pun juga ikut merasakan pedihnya. Bagaimana demam, bagaimana begadang, tak bisa tidur, sama rasanya. Sebab kita kesatuan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Dan kenapa ada banyak ajaran di dalam agama kita untuk bisa saling peduli satu sama lain. Dimulai dari kewajiban sholat berjamaah, paling tidak fardu ain bagi setiap laki-laki untuk melakukan sholat Jumat. Diancam munafik orang yang dengan sengaja tanpa uzur meninggalkan sholat Jumat. Ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianjurkan fardu kifayah atau sunnah muakkadah, sholat berjamaah 5 waktu. Kalau misalnya dalam satu kampung tidak ada sholat berjamaah, berdosa sama. Syiar yang paling besar itu adalah sholat berjamaah. Kemudian di antara yang diwajibkan dalam agama kita adalah zakat. Orang yang punya kelebihan harta keluar zakat. Masuk bulan suci Ramadan wajib keluar zakat. Tujuannya apa? Biar saling kasih. Itu yang wajib-wajib, yang sunnah banyak banget. Makanya Nabi suka bila mana umatnya itu kompak, bila mana umatnya itu rukun, bila mana umatnya itu saling membantu satu sama lainnya. Beliau sedih bila mana terlihat umatnya saling bermusuhan. Di dalam cerita pernah diriwayatkan bahwa orang-orang Muhajirin dan Ansar itu sempat bersitegang
satu sama lainnya mengungkit-ungkit masalah sampai menghunus pedang salah satu dari Nabi Nuh. Beliau keluar dan mengatakan al-jahiliyah ba'da Islam, apakah akan terjadi kembali kepada masa jahiliyah? Yadribu ba'dukum unqa ba'du riqaba ba'du, kalian mau saling membunuh satu sama lainnya. Wa ana baina adhurikum, sedangkan diriku ada di tengah-tengah kalian. Maka turun firman Allah yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu karena Nabi sedih, dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan fala tanaza'u wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian saling berselisih, berkelahi, bertengkar satu sama lain, sebab kalian bakalan gagal dan kekuatan kalian akan hilang. Makanya tidaklah kita itu dijajah oleh para penjajah, melainkan karena hilangnya persatuan, dihasut. Jadi penjajah yang masuk ke negeri dengan cara menghasut, kesultanan dihasut, dipecah antara saudara dan saudara, antara paman dan keponakan, anak dengan bapak. Udah dihasut, akhirnya perang sendiri, baru mereka masuk menguasai. Ada istilah harbi tasuk. Kalau kaum muslimin tidak ada yang berani dan tidak akan bisa mengikut kaum muslimin. Dan sampai hari ini gerakan itu ada, dan itu di belakangnya adalah Dajjal dan syaitan yang ingin memecah belah umat Nabi Muhammad. Tujuannya ingin membuat Nabi Muhammad sendiri. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitan la'isa min an tu'badul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk menjadikan orang-orang Islam ini menjadi abdi-abdi, untuk memperbudak mereka. Tidak bisa, putus asa. Tapi apa yang mereka lakukan? Illa fitnah, kecuali membuat permusuhan di antara mereka, kegaduhan demi kegaduhan, pertikaian demi pertikaian, macam-macam di zaman kita saat ini. Mulai dari urusan politik, urusan sosial, urusan ini, urusan ras, urusan macam-macam. Padahal kalau kita sudah masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya harus saling menghormati satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Itu dulu ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin. Kaum Ansar adalah, kalau istilahnya sekarang, ibu. Kaum Muhajirin adalah mereka yang berimigrasi dari Makkah menuju Madinah. Namun mereka diikat oleh Nabi Muhammad, diikat oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu pula Nabi pernah marah kepada sahabat yang sangat dihormati dan mulia, sahabat. Tapi ia lebih membeda-bedakan warna kulit, membeda-bedakan keturunan, membeda-bedakan, padahal sudah berada di dalam ruang minggu la ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah. Itu arti kita ketika berkata kepada Bilal, ya ibn Sauda, wahai putra dari wanita yang hitam. Sebab Bilal memiliki kulit liku, kulitnya itu karena berasal dari Afrika. Dia bilang, wahai putra dari wanita yang hitam. Maka mudah-mudahan Nabi marah dan mengatakan inna fika ibrahim jahiliyah, jadi dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Sehingga sifat-sifat yang semacam ini mesti kita jauhi. Kita mencintai kepada siapapun yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mengikuti politik dan budaya syaitan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.